Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila hadratin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ikhwana min al-muslimin wal alihi wa sahbihi wa sallam wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikati wal muqarrabin sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanus sholati sab'ata asyara. Arkanus sholati sab'ata asyara. Sab'ata asyara. Rukun sholat ada 17. Rukun sholat ada 17. Rukun adalah berarti kaifiah yang harus dilakukan. Rukun atau tata cara, ya, tata cara sholat ada 17. Al awalu an-niat. Yang pertama adalah niat. Niat itu adalah menyengaja melakukan sholat. Kalau sholat wajib berarti menyengaja sholat, sholatnya apa, berapa rakaat, menghadap kiblat, fardu. Sehingga ada lafaz usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'a lillahi ta'ala atau ada'a ma'muman lillahi ta'ala atau ada'a imam lillahi ta'ala, tergantung posisi kita sedang jadi imam, makmum ataukah sendirian. Jadi kalau niat untuk sholat fardu jelas ya, jelas sholat apa, berapa rakaat, menghadap kiblat, terus fardhu lillahi ta'ala. Sendirian, makmumal, adaan, makmumal, imaman, atau ada lillahi ta'ala. Untuk sholat, ya, ada kalimat. Nah, sehingga kata-kata lafaz usolli fardhu dhuhri misalkan arba rakaat mustaqbilan qiblati ada al makmumal lillahi ta'ala misalkan. Itu hanya membantu saja, membantu agar hati itu menjadi lebih fokus, menata hati, menuntun hati untuk lebih khusyuk sehingga bisa hadir ketika melakukan sholat. Ya. Sehingga disunatkan untuk baca usul. Apa boleh tidak membaca usul? Boleh. Tidak membaca usul pun boleh karena niat itu sebenarnya ada di dalam hati. Ya. Ada di dalam hati. Sedangkan mengucapkan niat adalah sunat untuk membimbing atau menuntun agar hati bisa lebih fokus. Asani takbiratul ikhram. Takbiratul ikhram. Allahu akbar. Nah, ketika takbiratul ikhram inilah kemudian hati itu meniatkan. Niat dalam hati untuk melakukan sholat zuhur misalnya. 4 rakaat menghadap kiblat. Fardhu lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Ada makmuman lillahi ta'ala, ada imaman lillahi ta'ala, ada lillahi ta'ala. Ya. Sama dengan takbiratul. Posisi seperti yang pernah kita terima tahsin dari Bahaya Musafa yang sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, itu ketika takbiratul ihram sejajar. Ya, jadi Allahu Akbar. Bersamaan dengan berhentinya Allahu Akbar, berhenti antara gerakan dan bacaan bareng bersamaan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ketika sambil Allahu Akbar dalam hati niat sholat. Yang ketiga as-salisu al-qiyamu ala qadiri fil fardhi. Berdiri ya. Bagi yang kuasa ketika sholat fardu. Berdiri bagi yang kuasa berdiri ya, ketika sholat fardu. Berarti boleh duduk. Ya, kalau posisinya memang tidak kuat untuk berdiri, misalkan sakit, boleh duduk. Kalau duduk tidak bisa, boleh tidur. Kalau tidur pun tidak bisa, ya, sambil tidur, misalkan sambil tidur. Ada kesulitan juga, yang penting isyarah. Kalau isyarah sudah tidak bisa, ya disolatkan.
Bahasa isyarat nggak bisa ya. Kalau masih itu insya Allah masih bisa. Tidur tapi itu pun insya Allah masih bisa ya. Ketika sholat fardu. Berarti selain sholat sunat, kalau selain sholat fardu boleh duduk, boleh, boleh. Nah, terus sholat fardu misalkan berdiri. Karena pahalanya beda antara berdiri dengan yang duduk. Sehingga usahakan semaksimal mungkin berdiri. Tentu saja dengan pakaian yang komplit, yang hormat, yang bersih, yang syukur, yang terbaik kita menghadap sholat menghadap Allah. Ya, niat takbiratul ihram, berdiri, ar-rabi'u yang nomor 4, qiraatul Fatihah, membaca Fatihah. Mangal bismillah ya, mangal bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih sampai dengan selesai. Kenapa? Karena bacaan basmalah termasuk as-sab'ul asanid, 7 ayat yang diulang-ulang. Ya, basmalah masuk dalam ayat. Kalau kita lihat di Al-Qur'an itu maka hanya Fatihah lah yang kemudian basmalah itu dihitung satu ayat pertama. Nah, kalau selain itu tidak. Tapi khusus Fatihah dimanapun mushaf Al-Quran maka basmalah dihitung sebagai ayat yang pertama. Dimanapun ya, hanya kalau jadi memang ada dua hal. Kadang ada yang bacanya secara siri, tapi tetap dibaca. Ada yang baca siri, tapi tetap dibaca. Dimanapun tetap dibaca. Kalau tidak baca ya tidak sah. Karena basmalah adalah salah satu ayat dari suratul Fatihah. Tapi yang lebih baik ya jahar ya, yang kalau kita jadi imam ya keras. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kalaupun kita tidak jadi imam, kita munfarid sholat biasa sendirian, maka bacaan ini paling tidak terdengar di telinga kita. Ya, terdengar di telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim dan seterusnya ya. Terdengar karena membaca bukan di batin. Kalau batin adalah hati. Ini kan qiraah. Qiraatul Fatihah yang baca. Yang baca paling tidak terdengar di kita. Saya bacanya jangan keras-keras. Kalau pas kita sholat berjamaah kita bacanya keras itu, nah, sampai kita jamaah yang lain bisa terganggu. Sehingga yang penting terdengar di telinga. Ya, dan perhatikan makharijul huruf, tasdid dan lain sebagainya diperhatikan. Nanti di belakang ada tasdid dalam Fatihah itu diperhatikan. Karena nanti kalau sembarangan bisa merubah mana. Contohnya apa? Contohnya kata-kata iya karena butuh iya karena setangin. Itu kalau tepat tasdidnya hilang fatal artinya. Jadi iya karena butuh iya karena itu jadi fatal. Jadi harus tepat tasdidnya. Iya karena butuh iya karena setangin. Nah, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Tapi kalau iya karena butuh iya karena setangin itu ya jadi kepada matahari. Nah, itu jadi rusak maknanya. Jadi tasdid harus diperhatikan. Iya karena butuh iya karena setangin. Malik yaumiddin. Nah, itu juga harus tepat. Nah, terus Fatihah itu begini. Pada lafaz siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu usahakan satu kali nafas. Usahakan satu kali nafas. Usahakan kuat lah, pendek kan itu. Tapi kalau memang tidak kuat, ya motongnya di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kenapa? Kalau motornya di sini siratal ladzina an'amta 'alaihim, di situ ada wakaf lazim. Wakaf lazim itu
Artinya tidak boleh berhenti. Tidak boleh berhenti. Ya, kalau berhenti ya berarti menyalahi kaidah pembacaan Fatihah ini ya. Ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini satu ayat. Kuatlah, tapi jangan sampai siratal ladzina an'amta 'alaihim karena di sini ada lam. Nah, wakaf lazim ini artinya tidak boleh berhenti sehingga terus. Siratal, misal kalau tidak kuat ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi kuatlah, satu ayat dan ternyata kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya kuat. Artinya apa? Di sini ada di wakaf lazim tidak boleh dimanapun coba panjenengan Anda lihat Al-Quran itu maka di sini ada wakaf artinya tidak boleh berhenti. Jadi ini satu ayat. Nah ini Fatihah adalah ayat yang pertama. Coba ada ya ayat yang pertama. Ini 7 ayat. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Begitu. Tentang cara baca Fatihah. Ya, perhatikan nanti jelas lagi tajwid-tajwid yang mestinya harus diperhatikan. Al-khamisu yang kelima ar-ruku. Ruku ya. Allahu Akbar. Nah, ketika pas rukuk, ya perpindahan Allahu Akbar ini juga bareng bersama dengan pas berhenti tak. Allahu Akbar. Nah, pas gitu berarti. Posisi tangan di lutut itu sejajar gini. Sehingga biar lutut istilahnya itu menghadap kiblat. Itu ketika tasir. As-sadisu atumakninatu fi. Ya. Rukuk yang keenam ya. Tumakninah di dalam rukuk. Artinya apa? Berhenti sebentar, kira-kira sepanjang bacaan subhanallah. Berhenti set subhanallah. Kira-kira sepanjang subhanallah. Kan berarti di situ juga sehingga kita kan di sana ada bacaannya ya. Bacaan di dalam subhanallah wa bihamdi. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallahiladzim subhanallah. 3 kali bacaan itu subhanallahnya itu sehingga insya Allah sudah ikut mana kalau kita baca ya harus baca ya sebagian baca walaupun sunat tetap dibaca karena ada tumak ninah yang harus berhenti. Subhanallah bihamdi subhanallah 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 subhanallah. As-sabingu al-i'tidal samingallahu liman hamidah. Samingallahu liman. Nah, ketika samingallahu liman itu secara ini ya. Terus turun jangan kelawean, langsung tek. Terus baca doa. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma syi'ta min syai'in. Nah, i'tidal sama asaminu yang nomor 8 atau makninatu fi set. Nanti panjang kira-kira bacaan subhanallah. Sambil baca doa tadi sudah otomatis nanti untuk tumakninah. At-tasi'u as-sujudu marratain. Yang nomor 9 sujud 2 kali. Yaitu sujud. Sujud nanti di antara sujud ada duduk di antara 2 sujud. Ya, kemudian al-asyiru yang nomor 10 at-tumakninatu fi. Sujudnya tumakninah plek ketika sujud. 7 anggota sujud harus nempel. Ini ya, ini dan kita batuk ya, dan ini 2 telapak tangan, yaitu 3, yaitu dengkul 2 dan ujung telapak ujung jari kaki. Sehingga kalau bahasanya orang Jawa itu mancat. Ada 7 ya, ada 7 anggota
sujud. Dan ini batuk ini ya, dan ini jangan sampai terhalang oleh apapun walaupun hanya satu helai bambu. Dan ketika sujud jangan sujud di tempat yang empuk dan bergerak-gerak. Ya, jadi tempat sujudnya ada plek. Ya. Itu ceplek. Nah, ini karena kameranya di atas, praktekannya sambil ya, sujud di antara sujud 2 kali. Nanti di antara sujud itu ada duduk di antara 2 sujud. Berarti subhanallahil a'la wa bihamdi. Yang nomor 10 tumakninah. Tumakninah tuh tumakninah di sujud. Al-hadi ngasara nomor 11 al-julusu baina sajdataini. Duduk di antara 2 sujud. Nah, sujud, terus duduk di antara duduk di antara sujud, terus sujud lagi. Itu yang nomor rukun yang nomor 11. Asani asyara yang nomor 11 at-tumakninatu fi. Duduk di antara 2 sujud juga harus dengan tumak, tidak berhenti set. Ikhlas panjang bacaan subhanallah. As-salisa asyara yang nomor 13 at-tasyahudul akhir, membaca tasyahud akhir. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. At-tahiyatul barakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ar-rabi'a asyara al-qunutu fi. Duduk ya, duduk. Jadi posisi tasyahudnya itu dalam posisi duduk tasyahud. Duduk tasyahud. Misalkan ketika duduk tasyahud itu ya, jari-jari, ujung-ujung jari itu bisa menghadap ke kiblat. Al-khamisah asyara as-sholatu ala nabi fi. Kemudian baca sholawat. Jadi kalau komplainnya at-tahiyatu mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla. Jadi kalau ketika pas ini ya. Asyhadu alla ilaha illallah. Ya, ini kan misalkan nih. Ya. Dan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini selawatnya. Ketika tasahud akhir. Kalau belum tasahud akhir masih tasahud awal, mulai tidak pakai salawat. Assalamualaikum. At-tahiyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau tasyahud boleh disambung dengan doa ya, doa sebelum salam. Itu kemudian as-sadisa asyara as-salam. Nah, ini turun dulu salam, terus pandangan ke depan, baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok. Ini kameranya balik ya. Tengok. Terus nah, ini dilepaskan sambil niat mengakhiri sholat. Ya. Terus baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengok ke kiri. Nah, kalau di sini kameranya kebalik. Itu jadi ada niat awal tadi mulai sholat, niat sholat, ada niat mengakhiri sholat. Setelah salam pertama. As-sabi'a asyara at-tartibu, tertib urut dari awal sampai akhir, tidak boleh di
Itu semoga bermanfaat. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.